Oke, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika, masih tentang alat optik dan kali ini kita akan bahas khusus tentang mikroskop. Ya, sebagai bagian awal perlu kita ketahui bahwa pengamatan menggunakan mikroskop itu mata nempel pada lensa okuler seperti ini. Jadi beda dengan loop itu bisa agak jauh dari mata, tapi kalau mikroskop itu nempel di sini atau D-nya nanti sama dengan 0. Yang kedua, lensa yang dekat dengan ada dua lensa ya. Namanya lensa objektif dan okuler. Lensa yang dekat objek itu namanya lensa objektif, lensa yang dekat mata namanya lensa okuler. Yang berikutnya, fokusnya objektif itu lebih kecil dari fokusnya lensa okuler. Tentu dia punya tujuan supaya nanti setelah diperbesar oleh objektif itu kemudian diperbesar lagi oleh okuler. Kalau dibalik nanti habis diperbesar diperkecil lagi gitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya semua pengamatan yang memakai langsung alat optik, dilihat langsung menggunakan alat optik seperti ini kan, langsung diamati menggunakan alat optik, maka yang dilihat oleh orang tersebut sebenarnya adalah bayangan maya. Ya, kita telisik lebih jauh. Di sini ada sebuah lensa objektif, lalu nanti di sini ada lensa okuler. Nah, perlu diketahui bahwa untuk mikroskop, objek yang kita mau lihat melalui mikroskop itu harus diletakkan di ruang 2. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau di ruang 2 bayangannya nanti di ruang 3. Ruang 3 itu di sini. Ya. Kalau dia bedanya ditaruh di ruang ruang 3, bayangannya nanti di ruang 2, malah diperkecil. Oke, jadi harus diletakkan di ruang 2. Sehingga bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif pasti akan terjadi seperti ini. Nah, ini sinar-sinar istimewa akan menghasilkan bayangan di pertemuan ini. Pertemuan ini pas berada di ruang 3. Nah, inilah dia bayangannya si lensa objektif. Dengan perlu diketahui ini jarak objek jarak bayangan objektif, ini SO jarak benda. Nah, sehingga nanti persamaan lensa kan ini. Ya, kita tinggal mengambil data dari sini atau ya menyesuaikan dengan itu. Nah, berikutnya yang penting sekarang juga adalah bayangannya si objektif ini nanti akan menjadi objek atau bendanya bagi lensa okuler. Nah, sehingga lensa okulernya itu kita pasang di sini. Nah, lensa okulernya ini itu akan berfungsi sebagai loop. Oke, tetapi kita perlu tahu kalau ini berfungsi sebagai loop, sementara ini akan menjadi bendanya, berarti seperti pelajaran di loop pada video sebelumnya, benda loop itu kan harus ditaruh di ruang 1. Paling jauh dari loop dari lensanya di titik fokus. Nah, berarti ini belum berfungsi sebagai mikroskop yang diamati langsung oleh mata yang ada di sini. Nah, gimana caranya? Ya, ini harus digeser ke sana. Jadi si lensa okulernya digeser. Kita coba geser ya. Nah, oke. Nah, ini kebetulan ini saya geser sampai si benda ini sudah berada di ruang satunya okuler. Selanjutnya, menggunakan sinar-sinar istimewa, kita akan menggambar bayangan. Nah, ini sinar-sinar istimewanya, sehingga akan menghasilkan bayangan yang kalau diperpanjang ke belakang, pertemuannya di sini, itulah yang kita kenal sebagai bayangan maya. Nah, lalu kalau ada mata di sini, nah mata inilah yang melihat bayangan maya. Itu yang saya bilang sebelumnya bahwa semua yang kita lihat menggunakan alat optik ini, yang dilihat itu bayangan maya. Seperti ini. Nah, tentu ini adalah bayangan maya yang dibentuk oleh okuler. Sehingga perlu diketahui jarak dari sini sampai ke lensa itu kita sebut dengan SI okuler, sementara jarak dari benda sini ke lensa itu kita sebut dengan SO okuler. Sementara ini adalah fokusnya okuler.
Nah, tentu persamaan yang sama akan kita gunakan. Nah, cuma di sini kan ada mata yang mengamati, ya, ada mata yang mengamati nih. Nah, mata yang mengamati ini kan bisa berakomodasi maksimum, akomodasi minimum, akomodasi sebagian, ya, seperti yang kita pelajari pada video tentang mata. Gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah si bayangan ini tepat jatuh pada titik PR-nya orang tersebut, titik PR itu titik jauh, maka dia akan bisa melihat dengan jelas si bayangan ini kalau dalam kondisi akomodasi minimum alias lensa matanya pipih. Tapi misalnya kita atur-atur sehingga si bayangan ini pas tepat berimpit dengan titik PR-nya ya. PR itu titik dekatnya mata, maka dia akan bisa melihat jelas ini kalau lensa matanya tuh paling cembung, akomodasi maksimum namanya. Nah, di antaranya itu namanya akomodasi sebagian. Sehingga ini kita sebut akomodasi mata pada jarak X. Nah, ini salah. Akomodasi mata pada jarak X. Oke, X-nya itu kita bisa ganti PP kalau nanti kondisinya akomodasi maksimum. Bisa kita ganti PR ya kalau akomodasi minimum. Lalu bisa kita ganti dengan nggak ada namanya, jadi antara PP dan PR itu sebut tetap X aja kalau akomodasi sebagian. Nah, bagi lensa okuler ini kan ada tadi ada SOK, jarak benda okuler, lalu jarak bayangan okuler. Kalau kita menggunakan persamaan ini, maka SI-nya ini kita bisa hubungkan dengan mata yang melihat. Jadi misalnya sekarang matanya dalam kondisi akomodasi maksimum. Berarti kan itu bisa terlihat kalau jarak ini sama dengan PP, ya, akomodasi maksimum. Ya, berarti SI-nya, SIOK-nya kita ganti dengan min PP. Jadi ini nanti akan diganti min PP. Gitu. Kalau misalnya akomodasi minimum, ya berarti nanti SI-nya kita ganti dengan min PR. Gitu. Jadi secara umum kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah, nanti kita bahas lagi satu-satu. Tapi kalau sudah, kita masuk dulu ke perbesaran mikroskop. Nah, ini karena mikroskop ini ada dua, yaitu objektif dan okuler, maka perbesarannya itu dicari masing-masing. Pertama, perbesaran objektif dulu. Nah, perbesaran objektif ini kan itu perbesaran linear, yaitu membandingkan antara tinggi HI dan tinggi HO. Nah, tapi karena segitiga ini, yang kedap-kedip ini, itu, salah, ini harusnya segitiga bawah ini ya. Nah, tapi sama dengan di atas sih. Segitiga ini itu sebangun dengan ini, berarti perbandingan HI dengan HO bisa diganti dengan SI dan SO. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Jadi perbesaran objektif itu perbandingan antara jarak bayangan dengan jarak benda. Gitu. Oke. Nah, lalu perbesaran perbesaran okuler sekarang. Nah, kalau perbesaran linearnya tadi ini, sekarang perbesaran angularnya itu terjadi pada lensa okuler. Karena angular itu kan menyangkut perbesaran sudut. Karena ini dilihat langsung oleh mata. Nah, perbesaran angularnya menggunakan perbesaran yang sudah dipelajari pada video sebelumnya, yaitu PP dibagi dengan S okuler. Ya, atau S. Ya, S ini ya. S okuler, betul ya. Oke. Nah, PP-nya itu sebagai standar ya, PP-nya mata, titik dekat mata. Kalau nanti tidak dikasih tahu jenis matanya, miopi, hipermetropi, PP-nya berapa begitu, berarti kita asumsikan PP-nya sama dengan 25 cm, itu standar mata normal sebenarnya. Nah, lalu perbesaran mikroskop ya tinggal dikali dengan antara perbesaran objektif dan perbesaran okuler. Sehingga ini seperti ini. Ini diganti dengan dari sini. Lalu yang ini adalah perbesaran angular, gitu ya. Untuk okuler itu perbesarannya angular. PP dibagi S, O okuler. Nah, gitu.
Oke, berikutnya panjang mikroskop. Nah, panjang mikroskop itu sebenarnya jarak dari lensa ke lensa. Berarti kalau dari lensa objektif ke bayangannya objektif, ya, bayangannya objektif itu udah pasti kan SIOB. Nah, kalau jarak dari benda ini ke lensa okuler, ada dua kemungkinan. Kalau pas posisinya seperti gambar ini, di mana benda ini kebetulan tepat berada di fokusnya okuler, ya S jarak ini sama dengan fokusnya okuler, tapi juga bisa kita sebut sebagai jaraknya benda, SOOK. Berarti dalam hal ini FOK sama dengan SO okuler. Oke. Nah, berarti jaraknya atau panjang mikroskopnya itu berarti ini ditambah dengan ini atau ditulis di sini. Tapi ada kemungkinan juga si bendanya itu ada di ruang satu okuler. Cuma dua kemungkinan itu, paling jaraknya yang berubah-ubah. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti panjang mikroskopnya adalah SIOB ditambah dengan SO okuler. Gitu, oke? Nah, ini kita bahas ulang lagi. Jadi beberapa kemungkinan terjadi pada pengamatan mikroskop, yaitu akomodasi maksimum, akomodasi minimum, akomodasi sebagian. Nah, kita coba lihat dulu akomodasi maksimum. Apa sih maksudnya akomodasi maksimum itu? Jadi kalau misalnya lensa objektif di sini, saya tidak utak-atik lagi nih. Pokoknya bendanya ditaruh di sini, bayangannya udah pasti ada di ruang 3. Kalaupun digeser-geser sedikit di sini, SOB-nya dirubah-rubah, ya dia harus tetap ada di ruang 2. Jadi ya ini juga perubahannya di sekitar ruang 3 aja. Nah, jadi kita nggak usah utak-atik lagi. Nah, sekarang yang mungkin bervariasi adalah pengamatnya ini. Mata miopi, normal, hipermetropi, mata tua. Banyak kemungkinan. Kita lihat dulu nih, akomodasi maksimum nih. Nah, akomodasi maksimum itu artinya objek yang dilihat oleh mata itu harus paling dekat atau berada di titik dekatnya mata, di titik PP-nya mata. Nah, tentu yang mau dilihat oleh mata itu adalah bayangan si tanda petik loop ini. Nah, ini kan menjadi benda, ya, menjadi benda bagi lensa okuler. Kita lihat bayangannya jatuhnya di mana? Jatuhnya di sini nih. Nah, sini ya. Nah, karena ini akomodasi maksimum, berarti kita asumsikan di titik ini itu titik PP-nya mata nih. Tuh jarak PP titik dekat mata itu dari sini sampai sini. Gitu. Nah, itu akomodasi maksimum. Berarti sekaligus ini bagi lensa okuler itu berfungsi atau memang itu bayangannya si okuler. Jadi jarak ini SI okuler saya bisa ganti dengan min PP. Kenapa min? Karena bayangannya kan maya. Kenapa PP? Karena ini kebetulan berimpit dengan titik dekatnya mata. Karena ini mata akomodasi maksimum. Gitu. Nah, lalu di sini D-nya kita udah nggak bahas D ya. D-nya kita selalu anggap 0 kan, nempel. Nah, berarti kalau begitu di persamaan ini untuk lensa okuler, si SIOK-nya saya bisa ganti dengan nanti min PP. Gitu ya. Kalau akomodasi maksimum tinggal saya ganti min PP. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat yang akomodasi sebagian. Akomodasi sebagian itu gambarnya kira-kira begini. Bendanya tetap ada di ruang 1. Ya. Nah, digeser sedikit kalau tadi agak di sini, sekarang ini agak jauh nih jaraknya nih, ya. Jadi bendanya ini agak sedikit mendekati si okuler. Si titik okuler, fokus okuler. Nah, sama kurang lebih sama dengan tadi, berarti ini bisa dilihat oleh mata normal, mata miopi, mata hipermetropi, mata tua. Yang penting si titik bayangan ini itu masih berada di daerah pengamatan, daerah penglihatan, yaitu daerah penglihatan itu antara PP sampai PR. Begitu. Nah, pokoknya berakomodasi pada jarak X. Jadi matanya itu, lensa matanya itu antara cembung pipihnya itu di antara cembung maksimum dan pipih paling minimum.
Nah, oke. Lalu persamaannya kan masih sama dengan ini. Lalu sama dengan tadi, SI OK-nya tinggal diganti dengan min X. Kenapa? Karena berakomodasi pada jarak X. X-nya itu ya nanti dalam soal pasti dikasih angka. Gitu. Minus karena tanda bayangan maya. Gitu. Nah, berikutnya sekarang akomodasi minimum. Nah, akomodasi minimum ini ada dua kemungkinan ya. Yang paling umum biasanya kalau dalam buku-buku itu seperti ini. Karena asumsinya mata yang mengamati itu mata normal. Nah, tapi gimana sih ceritanya? Nah, ini kan benda tepat berada di atau berimpit di titik fokusnya si okuler ini. Berarti kalau benda di titik fokus, bayangannya tidak berhingga di sini. Nah, lalu yang mengamati di sini gimana? Ya karena benda bayangannya tidak berhingga, sementara itu yang akan dilihat oleh mata, berarti ini harus rileks, paling pipih. Nah, paling pipih dan masih mampu melihat benda yang paling jauh. Benda yang paling jauh yang PR-nya, mata yang PR-nya tak berhingga itu hanya mata normal dan mata hipermetropi. Karena PR dari kedua mata ini itu tak berhingga. Berarti kalau kondisi seperti ini di mana bayangannya objektif itu tepat berimpit dengan fokusnya okuler, itu hanya bisa dilihat oleh mata normal dan hipermetropi. Dan itu terlihat kalau kondisinya dalam keadaan akomodasi minimum atau rileks atau paling lensa mata paling pipih. Gitu. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau misalnya mata lain dan pengen rileks gitu ya. Mata lain itu mata miopi, mata presbiopi. Oh ya, persamaannya seperti ini ya. Nah, tinggal SIOK-nya ya nanti tinggal diganti dengan tak berhingga ya, berarti ini nanti seperti tak berhingga 0, akhirnya ketemunya fokusnya sama dengan SOOK. Gitu ya. Kalau dipakai di perbesaran ya nanti kita tinggal masukkan gitu. Nah, sekarang akomodasi minimum untuk mata miopi dan mata presbiopi atau mata tua. Gimana caranya? Ya dia kan nggak bisa melihat kalau misalnya si benda ini tepat berimpit dengan fokus okuler. Dia harus sedikit digeser masuk ke dalam daerah ruang satu. Supaya bayangannya terbentuk agak jauh di sana gitu. Tapi kita atur jarak ini sehingga si bayangannya itu berada jatuh di titik PR-nya si mata. Nah, kira-kira seperti ini. Berarti si bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler ini pas kebetulan berimpit dengan si titik PR-nya mata miopi, mata tua. Gitu, memang sengaja diatur-atur SOK-nya di sini. Nah, dengan demikian si ini akan mengamati dalam kondisi akomodasi minimum paling rileks, paling pipih. Nah, lalu kalau kita menggunakan persamaan lensa seperti ini, SIOK-nya diganti dengan min PR. Sekali lagi kenapa min? Karena bayangan maya. PR-nya karena memang ini kondisi akomodasi minimum. Gitu. Nah, ini ada soal nih. Apakah kondisi pada gambar mungkin terjadi? Apa sih ini maksudnya? Nah, di sini lihat. Ini kan bendanya tepat berimpit di fokus okuler. Nah, lalu terjadi bayangan di sini. Secara penggambaran jalannya sinar ini salah. Jadi tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kalau bendanya ada di fokus, bayangannya harus ditak berhingga alias sinar ini harus sejajar. Jadi ini harusnya ditak berhingga sana. Jadi nggak mungkin terjadi gambar seperti ini. Oke? Nah, sekarang ada soal nih, silakan dibaca. Seorang anggota peneliti COVID-19, PP-nya 30, PR-nya 200 cm. Nah, mengamati pakai mikroskop. Fokus, baca cepat aja ya, fokus objektifnya itu 1 cm, fokus okulernya itu 6 cm. Lalu benda diletakkan di 1,2 cm. Nah, lihat nih, 1,2 cm, sementara dari lensa objektif ke fokusnya itu 1 cm, berarti ini pasti ada di ruang 2. Karena kalau 2F itu harus 2, ini 1,2. Nah, lalu katanya yang mengamati itu akomodasi maksimum. Hitung perbesaran mikroskop dan panjang mikroskop. Oke, kita coba lihat ya. Nah, mula-mula lensa okuler objektifnya kita lihat dulu. Ini kan bendanya taruh di sini, jaraknya 1,2. Lalu sinarnya datang gitu membentuk bayangan di sini. Ya, SIOB-nya bisa dicari nggak? Fokusnya 1 cm, SO-nya 1,2.
SIOB-nya ya pakai rumus ini. Oke, kemudian masukkan datanya, dapat selesaikan ya, nanti lihat sendiri, dapat SIOB-nya 6 cm. Nah, ini jaraknya 6 cm. Lalu kalau ditanya perbesaran si objektifnya ini ya SIOB dibagi SOOB. Jadi 6 per 1,2, 5 kali. Jadi ini benda ini diperbesar oleh lensa objektif itu sudah 5 kali. Nah, lalu sekarang akan bayangan ini akan menjadi objek bagi okuler. Nah, lalu diamati oleh mata gitu. Tadi matanya katanya akomodasi berapa tadi? Akomodasi maksimum ya. Jadi ini akan diatur, jarak ini akan diatur supaya si ini tepat berimpit di titik PP-nya orang tersebut. Nah, anggap aja gambarnya sudah seperti ini. Oke, nah ini ya. Nah, lalu mana nih? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba lihat untuk lensa okuler ya. Nah, karena ini diamati dalam kondisi akomodasi maksimum, berarti SIOK-nya nanti itu adalah min PR. PR-nya tadi 30 cm ya. Nah, sekarang datanya diketahui F okulernya 1 cm, SIOK-nya min 30. Nah, kita masukkanlah di persamaan ini. Kita dapatkan SOOK-nya itu setelah dilihat dari atas ini dapat 0,97. Nah, sekarang perbesaran angularnya PP per SOOK. Sehingga ini kalau dimasukkan 30 dibagi ini saya ambil aja yang 30 per 31 ketemunya 31 kali. Nah, sehingga perbesaran totalnya dikalikan ketemulah 155 kali. Itu perbesaran mikroskop. Panjang totalnya ya tinggal dihitung aja nih, jarak ini ditambah dengan jarak ini ditambah dengan jarak ini. Jadi SIOB ditambah SOOK. Nih ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Jika pengamat pada soal di atas bergantinya, pengamatnya diganti tuh dengan orang yang memiliki mata normal. Berarti kan tidak sesuai lagi dengan kondisi tadi. Dia harus rubah. Berapa jauh dan ke arah mana lensa okuler hasil geser. Lalu hitung lagi perbesaran dan panjang mikroskop. Nah, kita lihat ya. Nah, sekarang kan tadi kan kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti ini. Oke. Nah, lalu oh ya ini ya betul ya. Nah, jadi yang tadinya berapa tadi ya? Nah, digeser ke sini ya. Jadi dia digeser ke kanan sejauh selisih antara fokus dan SO tadi. Jadi gampang. Kemudian perbesarannya sekarang. Perbesarannya gimana? Ini kan kondisinya seperti ini, gambarnya seperti ini. Bayangannya ditabring ke sana. Berarti perbesaran objektifnya PP per SOOK, kan itu rumus dasarnya gitu ya. Nah, SOOK-nya itu otomatis kalau dilihat di gambar ini sama dengan fokusnya okuler, ya 1 cm. Ya udah 30 dibagi 1, 30 kali. Padahal tadi perbesaran objektifnya kan tetap 5 kali tadi kan kita nggak rubah-rubah. Berarti perbesaran totalnya akibat perubahan orang, penggantian orang itu berubah menjadi 5 kali 30. Tadi kan 5 kali 31. Gitu. Ya, panjangnya pun jadi berubah. Karena panjangnya menjadi 6 cm ditambah dengan 1 cm. Jadi 7 cm. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, demikian. Terima kasih. Semoga membantu.